Clifford bawa Alec Pastor inspeksi lokasi TC di Bali. Kevin Dix mulai latihan, skuad Garuda dapatkan angin segar. Sandy Walsh cedera, persiapan timnas Indonesia diuji. Pemanggilan Rafael Struijk curi perhatian lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sandy Walsh dikabarkan cedera, persiapan timnas Indonesia diuji. Pemanggilan Rafael Struijk curi perhatian. Patrick Kluivert bawa Alec Pastor inspeksi lokasi TC di Bali. Dan yang terakhir, Kevin Dix mulai latihan, timnas Indonesia dapat angin segar. Coba kita saksikan bersama ya. Langkah timnas Indonesia menuju dua laga penentu di kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali diuji. Bukan oleh kekuatan lawan, melainkan oleh badai cedera yang mulai menghantam pilar-pilar penting skuad Garuda. Setelah Misil Girls lebih dulu masuk ruang perawatan, kini giliran Sandy Walsh yang harus menghadapi nasib serupa. Pemain belakang serba bisa ini mengalami cedera saat membela klubnya Yokohama F. Marinos dalam pertandingan tunda pekan ke-13 J-League 2025 menghadapi Vissel Kobe. Pada laga yang berlangsung di Nissan Stadium tersebut, Sandy Walsh diturunkan sebagai starter oleh pelatih Patrick Kisnorbo. Penampilan solid berhasil ditunjukkan pemain berdarah Surabaya tersebut. Namun, petaka datang ketika Sandy Walsh harus ditarik pada menit ke-85 lantaran mengalami cedera yang membuatnya terlihat pincang saat meninggalkan lapangan. Meskipun tak bermain penuh, Sandy cukup tampil impresif. Menurut data dari SofaScore, ia memperoleh rating 7 berkat catatan 6 sapuan, 2 intersepsi, 2 tackle bersih, dan menyelesaikan 3 dari 4 umpan panjang dengan akurasi tinggi. Ia juga memenangkan 3 dari 4 duel darat dan 4 dari 9 duel udara, serta sempat melepaskan 2 tembakan di mana 1 melenceng dan 1 diblok. Dribblenya pun sempurna, 100% sukses. Laga ini menjadi penampilan kedua secara beruntun bagi Sandy sebagai starter, sinyal bahwa ia tengah berada dalam performa yang konsisten. Kendati demikian, cedera kembali datang dan menjadi hal yang tidak bisa dihindari oleh pesepak bola. Belum ada keterangan resmi dari klub mengenai seberapa serius cedera yang dialami Sandy Walsh, tetapi kekhawatiran langsung menyebar di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Harapannya, kondisi Sandy Walsh lekas membaik dan segera gabung bersama skuad Garuda. Seperti pemanggilan ke timnas Indonesia sebelumnya, Rafael Struijk kembali dipanggil guna mengisi lini depan timnas Indonesia. Namun, pemanggilannya kali ini mencuri perhatian bagi banyak pihak mengenai kelayakannya mengisi posisi lini depan skuad Garuda. Pasalnya, musim ini Rafael Struijk dinilai memiliki performa yang tak terlalu baik dan bahkan dianggap memiliki penampilan yang kian menurun. Bahkan, banyak media yang juga meragukan kapasitas sang pemain sehingga layak dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Hal ini cukup wajar mengingat Patrick Kluivert saat ditunjuk menjadi pelatih baru timnas Indonesia pada bulan Januari 2025 lalu menegaskan hanya akan memanggil pemain yang memiliki jam terbang bermain yang cukup saat di klub. Kendati begitu, tentu ada alasan lain mengingat Rafael Struijk tetap memiliki kualitas ketimbang pemain lain untuk menjadi ujung tombak skuad Garuda. Terlebih, pemain lokal yang mendapatkan menit bermain di Liga 1 belum pasti bisa melebihi kemampuan Rafael Struijk. Hal itu terbukti kalau skuad Garuda berada di bawahan asuhan Sintayong. Terlebih, Rafael Struijk sudah mengoleksi 23 penampilan untuk skuad timnas Indonesia senior di usianya yang masih 22 tahun. Di sisi lain, gaya permainannya yang cukup dinamis juga dianggap menjadi sebuah keuntungan dari segi taktikal bagi skuad Indonesia. Rafael Struijk sendiri juga dikenal sebagai pemain yang cukup versatile di lini depan. Kendati dirinya sejatinya merupakan seorang winger, akan tetapi dia bisa dimainkan di banyak posisi di sektor penyerangan. Mulai dari striker, second striker, hingga gelandang serang. Waktu semakin dekat dan tantangan di depan mata membuat staf pelatih timnas Indonesia tidak berleha-leha jelang menggelar pemusatan latihan. Hal itu terlihat ketika Patrick Kluivert bersama asistennya, Alec Pastor, melakukan survei lokasi training camp skuad Garuda di Bali. Dikutip dari unggahan akun Instagram Bali United, Patrick Kluivert dan Alex Pastor tampak kagum dengan fasilitas yang ditunjukkan. Bagaimana tidak, training camp Bali United begitu profesional dan menjadi salah satu tempat latihan berstandar internasional. Seperti
halnya klub-klub di Eropa, Bali United menjadi salah satu tim yang mengedepankan kualitas, baik dari segi fasilitas latihan maupun pembinaan pemain muda. Maka tak heran jika Patrick Kluivert dan Alex Pastoor bahagia memilih lokasi TC di Bali. Persiapan matang dan pemusatan latihan intensif di Bali diharapkan bisa menjadi modal penting untuk membangun chemistry tim, mengingat beberapa pemain baru kembali bergabung setelah sebelumnya absen. Selain fisik dan taktik, fokus dalam TC kali ini juga mencakup aspek mental dan pemahaman strategi baru yang dibawa oleh Patrick Kluivert bersama tim pelatih. Dengan waktu persiapan yang terbatas, efisiensi, dan disiplin menjadi kunci sukses agar skuad Garuda mampu tampil optimal di 2 laga penentuan mendatang. Di tengah cedera yang menghampiri Sandy Walsh hingga Patrick Kluivert yang mulai memantau lokasi TC di Bali, timnas Indonesia mendapatkan angin segar dengan kembalinya sosok Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen tersebut mulai pulih dari cedera yang dideritanya saat melawan Brøndby AFC di Stadion Parken pada 13 April lalu. Dikutip dari unggahan Instagram story Copenhagen Sundays, terlihat Kevin Dix sedang melakukan jogging mengelilingi lapangan. Hanya saja, Kevin Dix masih terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Jika kondisinya sudah benar-benar fit, maka tidak menutup kemungkinan Kevin Dix bakal dimainkan saat Copenhagen melawan Nordsjælland pada laga terakhir di Liga Denmark akhir pekan nanti. Selain itu, jika sudah benar-benar pulih, Kevin Dix juga bisa membela Copenhagen melawan Silkeborg pada pertandingan final Piala Denmark yang akan berlangsung pada Kamis pekan depan. Setelah laga tersebut, kemungkinan Kevin Dix akan langsung bertolak ke Indonesia guna mengikuti pemusatan latihan timnas Merah Putih jelang menghadapi China pada 5 Juni dan Jepang 10 Juni dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut tentu menjadi kabar baik bagi pecinta sepak bola tanah air yang sempat mengkhawatirkan kondisi pemain berdarah Maluku tersebut. Terlebih, banyak Garuda fans yang meragukan sosok Asnawi jika harus dipercaya untuk menghadapi China mendatang. Sebab pada pertemuan pertama, Asnawi menjadi pemain yang mendapat banyak sorotan berkat blunder hingga berujung kekalahan skuad Garuda. Kendati begitu, dengan kembalinya Kevin Dix yang mulai latihan di lapangan, harapannya satu persatu masalah cedera yang menghampiri penggawa Garuda mulai teratasi.